Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, Alhamdulillah baik ya nak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sekarang ibu yang akan memimpin doa ya. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Alhamdulillah hadir semua ya nak. Anak-anakku sekalian, tadi pagi saat kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lihat di jalan? Apakah bersih? Ya, Nak Resa. Ya, kata Nak Resa, jalanannya kotor bu. Banyak sampah plastik di pinggir jalan. Nah, jadi kalau kita melihat sampah di jalan, apa yang harus kita lakukan nak? Siapa yang bisa jawab? Ya, Nak Suci. Coba nak, apa? Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Suci. Kata Nak Suci, dibuang di tempat sampah bu, jangan dibiarkan. Betul sekali ya Nak Suci. Nah, sekarang kita semua akan menonton video tentang pembelajaran sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian kita berdiskusi bersama dan mengelompokkan sampah organik dan anorganik. Dan ibu akan secara singkat menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kalian selama pembelajaran. Yang pertama itu menonton video pembelajaran tentang sampah organik dan sampah anorganik. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan dari video. Yang ketiga, simulasi mengelompokkan sampah. Yang keempat, diskusi bersama. Dan yang kelima, refleksi dan mengerjakan tes formatif. Tepuk tangan dulu nak. Keren, minta semua. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Ibu akan menjelaskan cara mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak membuang sampah di jalan, di solokan, ataupun di halaman sekolah. Dan yang ketiga, kita gunakan tempat sampah sesuai jenisnya, yang dimana itu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik yang dimana sampah yang mudah terurai seperti kulit pisang, daun kering, kulit apel, dan sisa makanan. Sampah anorganik yang dimana adalah sampah yang sulit terurai, contohnya seperti plastik, botol, kaca, dan keramik. Dengan memilah sampah, kita bisa mengurangi limbah, mendaur ulang, tidak membakar sampah sembarangan karena asapnya bisa mencemari udara dan menyebabkan penyakit. Menanam pohon atau merawat tanaman, karena tanaman membantu menyerap polusi udara dan membuat lingkungan kita sejuk. Nah, kita juga harus membersihkan lingkungan secara rutin, baik di halaman rumah, sekolah. Kita menyapu dan membuang sampah pada tempatnya dan jangan dibiarkan sampai menumpuk. Nah, contohnya apa nak? Kalau kita buang sampah kulit pisang ke tempat sampah organik dan botol plastik ke tempat sampah anorganik, berarti kita sudah membantu mencegah pencemaran lingkungan loh. Nah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran sampah organik dan sampah anorganik. Saya harap anak-anakku sekalian mohon
memperhatikan video pembelajarannya. Oke? Terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau pelengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai pengelompokan sampah organik dan anorganik. Kalian sudah menontonnya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian berdiskusi bersama dan Ibu ingin mendengar pendapat kalian. Ada yang tahu apa itu sampah organik? Ya, coba anak suci. Ya, pintar sekali. Kata anak suci, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai, Bu. Betul sekali anak suci. Beri aplaus dulu kepada anak suci. Nah, sampah organik itu sampah yang mudah terurai dan berasal dari sisa-sisa makhluk hidup.
Contohnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, Nak Resa. Betul sekali. Kata Nak Resa, contohnya itu kulit pisang dan daun kering. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya Nak Resa. Sekarang bagaimana dengan sampah anorganik? Ada yang tahu? Ya, Nak Andi. Ya, betul sekali. Kata Nak Andi, sampah yang tidak bisa terurai dan berasal dari bahan buatan. Tepat sekali Nak Andi, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi sampah anorganik itu sampah yang sulit terurai. Contohnya seperti botol plastik, bungkus makanan, atau kaleng bekas. Nah, berdasarkan video tadi, apa yang harus kita lakukan dengan sampah ini? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali Nak Suci. Ya, Nak Andi. Ya, Nak Reza. Betul sekali semuanya. Luar biasa sekali kalian ya. Pintar sekali. Tepuk tangan lagi. Kalian memperhatikan dengan baik. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan hasil diskusi ini ke dalam lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Tuliskan pengertian sampah organik serta sampah organik dan sampah anorganik serta masing-masing 2 contoh dari setiap jenisnya. Bisa ya? Ya, bisa semua. Tepuk tangan dulu nah. Kalau kalian sudah selesai menulis, nanti kita akan melakukan simulasi membuang sampah ke tempatnya yang tepat. Semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita melakukan simulasi atau latihan secara langsung tentang bagaimana memilah sampah organik dan anorganik. Kalian akan melakukan secara bergantian ya. Ibu sudah menyiapkan beberapa kartu gambar sampah. Ada yang termasuk sampah organik dan ada yang anorganik. Ya, pintar. Di depan sini juga sudah ada 2 tempat sampah, satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah anorganik. Ibu akan panggil kalian satu persatu. Saat dipanggil, kalian pilih satu kartu gambar sampah lalu pikirkan apakah itu termasuk sampah organik atau sampah anorganik dan masukkan ke tempat sampah yang sesuai. Siapa ya? Kita mulai dari Nak Suci. Silakan maju nak. Tepuk tangan dulu untuk Nak Suci. Bagus sekali Nak Suci. Kamu sudah memasukkan kulit pisang ke tempat sampah organik. Itu benar karena kulit pisang mudah terurai. Sekarang giliran Nak Resa. Silahkan naik nak. Ya, betul sekali Nak Resa. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Nak Resa sudah memasukkan sampah botol plastik ke dalam tempat sampah anorganik. Karena sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Contohnya botol plastik ya Nak Resa. Tepuk tangan dulu untuk Nak Resa. Nah, anak-anakku sekalian, luar biasa banget ya. Sudah bisa memilah sampah dengan tepat dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sekarang mari kita bersama-sama bertepuk tangan untuk kita semua. Hore! Anak-anak, Ibu sangat bangga dan senang melihat semangat kalian
tadi saat melakukan simulasi memilah sampah. Kalian hebat karena sudah mencoba dengan percaya diri dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mendengar pendapat kalian sekarang. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu sampah organik? Ya, anak suci. Apa nak? Ya, betul sekali. Kata anak suci, sampah organik itu yang bisa membusuk, Bu, seperti kulit buah. Bagus sekali jawabanmu, nak. Tepuk tangan dulu. Jawabanmu sudah tepat. Kulit buah termasuk sampah organik karena bisa terurai di tanah. Kalau begitu, siapa yang tahu contoh sampah anorganik, nak? Ya, Nak Suci siapa? Apa, nak? Ya, pintar sekali. Nak Suci menjawab, botol plastik, Bu. Nak Suci sudah menjawab dua pertanyaan loh, betul sekali. Botol plastik adalah sampah anorganik karena tidak mudah terurai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yuk kita merenung sejenak dan memikirkan kembali apa saja yang sudah kita pelajari bersama. Coba siapa yang bisa menyebutkan hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, Nak Suci. Ya, kata Nak Suci, saya belajar tentang perbedaan sampah organik dan anorganik. Betul sekali ya, Nak Suci. Sekarang siapa yang merasa sudah bisa memilah sampah organik dan anorganik dengan benar? Ya, Nak Suci. Ya, Nak Resa. Ya, Nak Andi. Wah, hebat. Hebat semua ya. Lalu, siapa yang tadi masih berasa bingung, misalnya saat memilah sampah antara plastik dan daun? Ya, Nak Andi masih bingung ya, Nak? Ya, tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Justru dari sini kita tahu bagian mana yang perlu kita pelajari lagi. Ingat ya, penting kita harus terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Tepuk tangan dulu, nak. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan lembar tugas. Lalu jawab untuk melihat seberapa jauh kalian memahami pelajaran hari ini ya. Bacalah soal dengan baik-baik dan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ibu percaya kalian pasti bisa. Alhamdulillah, kalian sudah menyelesaikan tesnya. Ibu sangat senang karena sebagian besar dari kalian sudah bisa menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan dan juga bisa memberi contoh sampah organik dan anorganik dengan tepat. Nah, berdasarkan hasil tes kalian, tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai dengan baik. Kalian sudah tahu pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan dapat menyebutkan contoh sampah organik seperti kulit pisang dan daun kering, dan contoh sampah organik seperti plastik dan botol bekas. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita pulang, marilah kita segerikin dulu ya, nak, dengan tepuk semangat. Ada yang tahu dengan tepuk semangat? Ya, sekarang ibu contohkan ya. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Hore. Kita ulang dan bersama-sama ya nak. Tepuk semangat. 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 Hore. Anak-anakku semua, marilah kita berdoa sebelum pulang dengan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dalam hati ya. Doa dimulai. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kalian langsung pulang ke rumah ya nak, dan jangan singgah-singgah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hati-hati ya nak. Ya hati-hati nak, hati-hati.